Bab 1013. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, jangan berikan itu di hadapanku. Bicaralah padaku, mengapa kalian terkunci di sini? Kedua orang itu membeku. Wu Luo membuka mulutnya dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku dilahirkan di klan martial Suppression White Tiger. Ketika aku masih muda, karena aku membentuk permusuhan dengan seorang penatua di klan, dalam kemarahan, aku membunuh pihak lain. Kemudian, saya melarikan diri dari klan Macan Putih. Tidak berharap 200 tahun kemudian, saya sebenarnya masih ditangkap kembali. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, baiklah kalau begitu, kamu hitung sebagai satu. Masukkan kontrak jiwa kalau begitu, 2000 tahun, anggap itu sebagai hukuman untuk kejadian terakhir kali. Wu Luo membeku. Ketika dia bereaksi terhadapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gembira. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyikat masalah terakhir kali dengan mudah. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti menginginkan pembantu yang kuat. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia membawa mereka keluar. Tapi dia tidak memiliki mata dan menyinggung Ye Yuan terakhir kali, bahkan jika Ye Yuan menginginkannya, dia pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan juga. Tidak berpikir bahwa Ye Yuan hanya dengan santai menambahkan 1000 tahun dan setuju untuk itu. 1000 tahun mungkin agak lama, tetapi dibandingkan dengan Dungeon Macan Putih, dia lebih bersedia berada di luar. Bagi seorang ahli yang terjebak selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Jangan katakan 2000 tahun, bahkan 3000 tahun, saya bersedia juga. Wu Luo berkata dengan penuh semangat. Wu Luo segera memasuki kontrak jiwa dengan Ye Yuan tanpa kata lain, menjadi pelayan Ye Yuan selama 2000 tahun. Luasnya pikiran Anda Yuan tidak menyempit ke tingkat seperti ini, untuk membalas dendam atas keluhan terkecil karena satu atau dua kata. Dia memiliki syarat untuk membawa orang keluar, orang yang kejahatannya tidak bisa dijelaskan, dia tidak mau. Wu Luo baru saja membunuh seorang penatua karena dendam. Hal semacam ini adalah kejahatan berat bagi klan Macan Putih, tapi itu sebenarnya terjadi di setiap sudut dunia surgawi setiap hari. Itu tidak dianggap sebagai kejahatan yang tidak termaafkan. Lebih jauh lagi, bagi Wu Luo untuk bisa berkultivasi hingga batas seperti itu dan bisa membunuh sesepuh klan Harimau Putih, yang dengan sendirinya menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Melihat Wu Luo membebaskan diri, Jiang Taichang menjadi sangat cemas. Ye Yang Mulia, bagaimana dengan saya? Jiang Taichang berkata dengan lemah, keringat dingin mengucur. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya dan berkata, kamu juga membicarakannya. Jiang Taichang menceritakan pengalamannya dengan sangat gelisah. Tapi itu agak menakjubkan. Orang ini adalah manusia, tetapi mengolah tangan suci Dao. Periksa. Terus terang, dia adalah seorang pencuri. Kekuatan Jiang Taichang menusuk surga, tetapi tidak bisa mengubah kebiasaan kleptomania. 5000 tahun yang lalu, klan Macan Putih menyelenggarakan upacara akbar pengorbanan dan menyiapkan beberapa barang kurban terbaik. Siapa yang tahu kalau orang ini sebenarnya langsung mengantongi beberapa barang kurban itu? Roh Harimau Putih tidak kekurangan beberapa barang kurban itu. Tapi itu bertahan melalui kekuatan iman klan Macan Putih. Beberapa barang kurban dipercayakan dengan kekuatan iman klan Macan Putih. Dibawa oleh Jiang Taichang seperti ini, bagaimana mungkin klan Macan Putih tidak marah? Oleh karena itu, Patriark klan Macan Putih saat itu secara pribadi pindah, mengejarnya untuk waktu 2 tahun penuh, dan akhirnya menangkapnya kembali. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Untuk dapat melarikan diri dari bawah tangan White Tiger Patriarch selama 2 tahun penuh, Jiang Taichang juga bisa cukup bangga. Mendengar pengalaman Jiang Taichang, Ye Yuan juga tidak ragu, segera memutuskannya. Setelah itu, kelompok 3 orang ini juga dianggap secara resmi dibentuk. Kekuatan orang lain jelas lebih dari level yang lebih lemah daripada mereka bertiga. Ye Yuan juga tidak mempertimbangkannya. Adapun Aoqian, Ye Yuan juga bertanya tentang situasinya. Akibatnya, alasan mengapa ia dipenjara juga mengejutkan Ye Yuan. Orang ini benar-benar menantang klan Macan Putih dan menelan esensi keren berusia 50.000 tahun di dalam dunia mistik. Akibatnya, ia langsung ditangkap oleh klan Macan Putih. Esensi keren bukanlah bangau putih yang menjadi iblis, tapi semacam obat roh yang mempromosikan umur panjang. Itu tidak dalam ruang lingkup 9 tingkatan. Esensi keren berusia 50.000 tahun sudah cukup untuk memperpanjang umur seseorang lebih dari 1 kali lipat. Pada saat itu, Aoqian juga cemas sampai matanya memerah.
Melihat waktunya hampir habis dan dia akan meninggal dalam meditasi, bagaimana dia bisa peduli apakah itu menyinggung klan macan putih? Dia langsung menelannya. Pada akhirnya, dia hidup sampai sekarang, tetapi juga dikurung di dalam dungeon macan putih ini, tidak pernah bangkit lagi. Saat itu, White Tiger Patriarch berkata, apakah kamu tidak melahap esensi kren? Lalu aku akan membiarkanmu menikmati rasa menunggu kematian di dalam penjara macan putih dengan baik. Klan macan putih menyegel inti iblis Aokian dan menyegel kekuatan garis keturunannya. Dia tidak bisa melakukan apapun di dalam penjara bawah tanah ini sama sekali, dan hanya bisa menatap kosong dengan mata terbuka. Pandangan ini lebih dari 20.000 tahun. Jika bukan karena Ye Yuan, dia benar-benar akan menatap sampai sini sampai mati. Namun, sementara kekuatan ketiga orang ini sangat tangguh, disegel di dalam dungeon macan putih ini, efeknya pada mereka sangat besar. Bahkan jika Ye Yuan membiarkan mereka keluar, tanpa waktu 1000 tahun, sangat sulit bagi mereka untuk pulih ke puncak. Kekuatan mereka saat ini paling banyak adalah tingkat Raja Surgawi biasa juga, tembakan panjang dari periode puncaknya. Mencapai alam Raja Surgawi, setiap langkah yang diambil sangat sulit. Kecuali 10 Raja Surgawi Agung, jenius tak tertandingi semacam itu, jika tidak, bagi banyak ahli Raja Surgawi, mereka akan cukup seperti itu untuk seluruh hidup mereka. Ye Yuan membawa ketiga orang keluar, Rong Xiao secara alami tidak bisa mengeluarkan peringatan. Ekspresinya sangat suram saat ia berkata dengan dingin, 3 dari masalah Anda tahu sendiri. Anda semua adalah musuh abadi klan macan putih. Ye Yuan adalah penyelamat klan macan putih saya, itulah sebabnya kursi ini memberinya 3 kuota. Namun, ada juga kesepakatan antara Ye Yuan dan aku. Setelah mengembalikan kalian kebebasan kalian di masa depan, jika kamu berani datang untuk menemukan masalah dengan klan macan putih saya, dia secara pribadi akan memotong kalian bertiga. Jangan meragukan kata-kataku, jika Ye Yuan ingin membunuh kalian semua, dia mungkin hanya membutuhkan beberapa dekade. Setelah 1000 tahun, kamu bahkan tidak akan cocok untuk membawa sepatunya untuknya. Mengikutinya mungkin merupakan hal yang paling beruntung di 3 hidupmu. Petik 2. Ketika Aokian Trio mendengar itu, ekspresi mereka semua berubah. Untuk dapat membuat White Tiger Patriarch mengatakan kata-kata semacam ini, Ye Yuan jelas sangat luar biasa. Selanjutnya, Rong Xiao mengatakannya, Ye Yuan adalah penyelamat klan macan putih. Insiden apa yang bisa membuat klan macan putih melepaskan 3 orang paling penting di penjara bawah tanah? Ketiga orang ini tidak bodoh dan tahu bahwa mereka terlalu meremehkan Ye Yuan sebelumnya. Setelah kegembiraan keluar dari penjara diselesaikan, mereka menjadi sadar bahwa mereka tampaknya telah mengikuti seorang guru yang sangat luar biasa. Terutama Aokian, dia adalah yang paling jelas seperti apa keberadaan Long Teng. Di era itu, Long Teng terkenal sebagai jenius paling kuat klan naga setelah Divine Dao menyusut ke nol. Bahkan dia mengakui Ye Yuan seperti itu. Anak ini pasti luar biasa. Tentu saja, ketika Ye Yuan membawa mereka ke pagoda Fast Heaven, keheranan mereka mencapai ketinggian yang bahkan lebih tinggi. Ini adalah artefak kuasi ilahi. Sosok Ye Yuan muncul dan berkata dengan acuh tak acuh kepada 3 orang, kamu bertiga mengikutiku, secara alami aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kekuatanku saat ini belum ada. Ketika aku menerobos ke dao mendalam, aku harusnya mampu memperbaiki pil obat untuk kalian. Pada saat itu harus dapat membantu Anda semua pulih ke kekuatan puncak. Tentu saja, obat-obatan roh tier 9 tidak mudah ditemukan. Periode waktu ini, saya akan terus perhatian untuk kalian semua. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat 3 orang tanpa henti terkejut. Menerobos ke dao realem dan dia bisa memperbaiki pil obat. Pil obat yang diperlukan mereka bertiga adalah tier 9 bermutu tinggi. Bab 1014. Patriark, Ji Qingyun kurang ajar dan tidak sopan, dan benar-benar mengambil token naga suci menjadi miliknya. Aku benar-benar bingung mengapa token naga suci akan memilih manusia. Ketika Long Zaitian kembali ke klan, saat dia melihat Patriot Naga Azure, Ao Duo, dia mencurahkan semua keluhan selama periode ini. Ye Yuan memiliki token naga suci di tangannya seperti landak, tidak bisa menggigit sama sekali. Tapi Ao Duo tidak memiliki keresahan Long Zaitian. Dia hanya berkata dengan tenang, sebuah artefak surgawi adalah item dengan roh. Selain itu, token naga suci adalah artefak surgawi-surgawi. Ia memiliki alasan sendiri untuk memilih Ji Qingyun. Yang lebih penting adalah Ji Qingyun hanya dibangkitkan untuk 20 tahun, mengapa kekuatan garis keturunannya begitu kuat. Mendengar Jianbo mengatakan bahwa kekuatan garis darahnya benar-benar melebihi batas batu darah.
Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Petik 2. Pada hari ketika Ao Jianbo terluka parah oleh formasi pembantaian Dewa Pembantaian Void Universal, itu juga berkat Ye Yuan yang memecahkan kebuntuan sehingga dia bisa lolos dengan hidupnya. Pada saat ini, dia sedang memulihkan diri di dalam klan. Mendapatkan Ye Yuan, tentu saja mustahil bagi Ao Duo untuk tidak melakukan pemahaman yang komprehensif tentang Ye Yuan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan telah datang ke klan naga sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia adalah King Yunzi yang tinggi dan agung. Tidak ada seorang pun di seluruh alam surgawi yang berani memprovokasi. Dalam kehidupan ini, Ye Yuan hanyalah Ye Yuan. Tapi aturan klan naga sendiri membuat Ao Duo sakit kepala. Setelah Long Zaitian membawa Ye Yuan kembali, klan naga hanya bisa menunggu Ye Yuan dengan makanan dan minuman yang baik. Ao Duo tidak memiliki niat untuk bertemu. Jika dia benar-benar bertemu, itu akan memalukan untuk membuka mulutnya saja. Hanya saja hal yang membuat Ao Duo sulit untuk bukan hanya token naga suci yang dimilikinya, ada juga garis keturunan ras naga Ye Yuan. Ini, mungkinkah batu darah klan Harimau Putih memiliki masalah? Long Zaitian berkata agak ragu. Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Zaitian, katakanlah, karena dia mendapatkan token naga suci, mungkinkah dia mendapatkan garis keturunan binatang suci surgawi yang asli? Long Zaitian terkejut dalam hati dan menatap Ao Duo dengan aneh. Yang disebut keturunan binatang suci surgawi asli secara alami adalah garis keturunan dari pembangkit tenaga Dewa Realem Azure Naga. Hal semacam ini hanyalah harta yang tak ternilai. Dan garis keturunan binatang suci surgawi yang asli belum pernah terlihat sebelumnya sejak Divine Dao menyusut ke nol. Sekarang setelah token naga suci terbentuk, garis keturunan binatang buas surgawi muncul secara alami juga tidak aneh. Dengan Patriark berkata demikian, itu benar-benar seperti itu. Hanya garis keturunan binatang buas surgawi yang dapat membuat batu Blood Soul tidak dapat menahannya, kan? Patriark, bocah ini yakin bahwa kita tidak berani menyentuhnya, itu sebabnya dia mengikutiku kembali ke klan naga. Kenapa tidak? Long Zaitian menatap tajam. Makna itu jelas untuk membuang Ye Yuan dan dengan paksa mengambil token naga suci dan garis keturunan. Tapi Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini masih harus dipikirkan panjang lebar. Pasti Ji Qingyun menyerahkannya dengan sukarela. Melawan ajaran leluhur, hal semacam ini, tidak dianggap banyak di antara manusia, tapi di antara ras iblisku, terutama untuk klan Azure Dragon, ini masalah besar. Kecuali tidak ada alternatif lain, kursi ini tidak ingin sampai ke titik itu. Wajah Long Zaitian sedikit jatuh, tapi dia mengangguk. Dia menyadari keraguan Ao Duo. Warisan ras naga ada di garis keturunan. Melanggar ajaran leluhur, hal semacam ini, orang mungkin hanya menderita serangan keturunan garis keturunan. Terlepas dari siapa itu, tidak ada yang mau pergi dan melakukannya juga. Ye Yuan datang ke klan naga tetapi sangat santai dan riang. Klan naga tampaknya telah melupakan keberadaannya dan mendorongnya ke satu sisi sepanjang waktu. Ye Yuan tidak menganggur juga dan mengejar ketinggalan tentang masa lalu dengan Ao Lin, tetapi menempatkan sebagian besar waktu pada budidaya. Soal Ji Changlan dengan jujur mengejutkan Ye Yuan. Menghadapi Ji Changlan yang memasuki ranah Void Mystic, Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang biasa, Ye Yuan melompati kerajaan ke pertempuran seperti makan bersama. Tetapi melawan pembangkit tenaga Void Mystic, kekuatan Ye Yuan agak kurang. Void Mystic Powerhouses, pemahaman setiap orang terakhir terhadap konsep sangat mendalam. Dengan pemahaman konsep Ye Yuan saat ini, bahkan jika dia dikirim ke Void Mystic Realm secara langsung, itu juga tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Ji Changlan. Mengesampingkan menangkap roh harimau putih, kekuatan Ji Changlan bahkan sedikit lebih kuat dari Rong Xiao. Orang harus tahu bahwa Rong Xiao adalah pembangkit tenaga veteran Void Mystic, sementara Ji Changlan paling banyak baru saja memasuki ranah Void Mystic selama 20 tahun. Selama ini, konsep adalah as in the whole Ye Yuan untuk melompati alam dan pertempuran. Pemahaman konsepnya lebih dari sekadar sedikit lebih kuat daripada orang kebanyakan. Tetapi waktu yang dia kembangkan terlalu pendek ketika semua dikatakan dan dilakukan. Bagi seorang alkemis yang tidak pernah mengembangkan konsep dalam kehidupan masa lalunya, untuk dapat mengolah ke batas seperti itu dalam waktu 20 tahun, ini hanyalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi tidak peduli seberapa jeniusnya, dia juga bukan pasangan Ji Changlan. Pertarungan hari itu, jika bukan karena Ye Yuan melukai diri sendiri sebagai harga dan menangkap Ji Changlan lengah,
dia sudah lama menjadi jiwa yang sudah mati di bawah pedang Ji Changlan. Sebelum ini, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah bahwa ia berada dalam kegelapan, dan Ji Changlan berada di tempat terbuka. Tapi sekarang, identitasnya sudah terungkap. Ye Yuan tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dewa tahu kapan waktu berikutnya Ji Changlan membuat kepindahannya. Mengundurkan diri dari kematian bukanlah karakter Ye Yuan. Ketergantungan terbesarnya saat ini adalah token naga suci. Jadi tidak peduli apa, dia tidak akan memberikannya kepada klan naga. Dan meskipun Fast Heaven Stellar dan Soul Suppressing Pearl, kedua item ini, sangat tangguh, dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali saat ini. Menurut versi Long Teng tentang hal-hal, hanya ketika dia mencapai Dao Mendalam Realm, dia bisa merasakan aspek Fast Heaven Stellar yang benar-benar tangguh. Dan Ye Yuan sudah tingkat 9 Paseles saat ini. Beberapa hari ini, dia telah mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya sepanjang waktu, berencana menerobos ke Dao Mendalam dalam satu pukulan. Ranah Dao Mendalam berbeda dari ranah kultivasi sebelumnya. Ini adalah batas yang misterius dan sulit dipahami. Setelah menerobos ke Dao Mendalam, laut energi esensi seniman bela diri akan menghasilkan perubahan sekali lagi. Laut energi esensi awalnya seperti lautan akan membentuk awan ki padat. Dao Realm mungkin berbohong tepat di sini. The Dao Realm juga pergi oleh ranah kaisar. Ini tidak diistilahkan secara acak. Ki padat terbentuk setelah menerobos ke alam Dao Mendalam disebut Kaisar Ki. Begitu Kaisar Ki terbentuk, kekuatan teknik bela diri akan meroket. Pemahaman energi esensi seorang seniman bela diri juga akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jumlah Kaisar Ki juga mewakili superioritas atau inferioritas pembangkit tenaga kaisar. Laut energi esensi Ye Yuan sudah mencapai keliling 100 juta kaki yang tak terbayangkan. Itu 100 kali dari rata-rata level 9 Paseles. Setelah dia menerobos ke Dao Realm, itu akan menghasilkan Ki Kaisar dalam jumlah besar. Kekuatannya juga tidak akan seperti apa yang rata-rata dibandingkan dengan Realm level pertama Dao tingkat pertama. Setelah beristirahat dan merehabilitasi selama sebulan di klan naga, ranah kultivasi Ye Yuan akhirnya selesai dikonsolidasikan. Dia memanfaatkan waktu 3 hari lagi untuk menyuling sejenis pil obat yang disebut pil Kaisar Ki. Dalam kehidupan masa lalunya, dia mengandalkan tepat pil Kaisar Ki ini sebelum menerobos ke Dao Mendalam Realm. Dalam kehidupan ini, kekuatan jiwa Ye Yuan sudah menerobos ke Alchemy Emperor Realm. Menyempurnakan pil 8 Kaisar Ki Tier 8 ini secara alami bukanlah objek. Tanpa ragu, Kaisar Ki pil yang transenden. Semua persiapan di tempat, klan naga masih tidak memiliki niat untuk menemukan dia untuk bernegosiasi. Ye Yuan baru saja menerobos di klan naga dengan lugas. Saat ini, tubuh berdaging dan jiwa surgawi keduanya sudah melangkah ke ranah kaisar. Itu hanya hilang bidang budidaya energi esensi ini saja. Bergemuruh. Setelah Ye Yuan mengkonsumsi Kaisar Ki pil yang transenden, segera, sejumlah besar Kaisar Ki terbentuk di dalam lautan energi esensialnya. Kesengsaraan surgawi tiba sekali lagi sesuai jadwal. Bab 1015. Siapa yang melampaui kesengsaraan dalam klan? Sepertinya, itu melampaui kesengsaraan surgawi tingkat 9. Hanya saja tekanan kesusahan surgawi ini, agak terlalu menakutkan, kan? Iya, aku merasa bahwa jika aku melampaui kesengsaraan, aku pasti akan dipukul sampai mati. Aku belum pernah melihat kesusahan surgawi dengan kekuatan semacam ini sebelumnya. Ini terlalu menakutkan. Bodoh, apa yang kalian tahu? Ini adalah kesengsaraan surgawi besar 9 oleh 9. Dikatakan bahwa ketika Patriark menerobos ke tingkat 9 saat itu, dia hanya melampaui kesengsaraan surgawi 9 oleh menengah intermediate juga. Untuk dapat menarik kesusahan surgawi 9/9 ketika menerobos ke Dao Mendalam, mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Tetapi sebagian besar seniman bela diri semuanya hanyalah kesengsaraan surgawi kecil 9 oleh 9. Mereka yang mampu menjatuhkan kesengsaraan surgawi 9/9 menengah hanyalah bagian yang sangat, sangat kecil. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti AO2 juga hanya menarik kesengsaraan surgawi 9/9 tingkat menengah. Keanehan itu bisa dibayangkan. Dan menarik kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar bahkan lebih jarang. Di seluruh alam surgawi, juga sangat jarang mendengar seseorang yang dapat menarik kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 utama. Di bawah awan kesengsaraan, di dalam badai, Ye Yuan berdiri di udara, menyebabkan kegemparan di klan naga. Kali ini, ruang lingkup awan kesengsaraan sangat luas, hampir mencakup seluruh wilayah totem Azure Dragon Clan. Di langit, kilat menari seperti ular perak. Tekanan yang terakumulasi menjadi semakin mengerikan,
tetapi menarik busur tanpa menembak, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Ao Duo memandang sosok itu di kejauhan, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia berkata, Ji Qingyun fokus pada alkimia dan tidak berkomitmen pada seni bela diri. Tidak berpikir bahwa dalam hidup ini, dia benar-benar menunjukkan dao bela diri yang menakutkan seperti itu, bakat. Bakat dao bela diri ini dibandingkan dengan alkimia daunnya juga tidak kalah inferior. Petik 2. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya dalam waktu 20 tahun, aku bahkan berpikir bahwa wilayah kultivasinya ditumpuk dengan pil obat, tidak berpikir bahwa... Long Zaitian menatap Ye Yuan di langit dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Retak, retak, di tengah keheranan klan naga, baut pertama kesusahan surga merobek udara dan tiba. Petir kasar yang sepertinya merobek lubang besar di langit. Hanya kekuatan baut pertama kesengsaraan surgawi membuat orang merasa ketakutan. Ye Yuan juga tidak ragu sedikit pun. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Gemuruh, sosok Ye Yuan tiba-tiba hancur beberapa ratus kaki. Tapi dia masih dengan kuat berdiri. Baut kesusahan surgawi yang pertama ini lebih menakutkan dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi apapun yang telah ditransendensikan sebelumnya di masa lalu. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan sudah tubuh berdaging tier 9 saat ini. Meskipun telapak tangan ini bukan serangan habis-habisannya, kekuatannya juga sudah sangat menakutkan. Tetapi menghadapi kesusahan surgawi, dia sebenarnya adalah satu tingkat yang lebih lemah. Melihat adegan ini, ekspresi Ao Duo tiba-tiba berubah, dan dia menginstruksikan, segera aktifkan klan yang melindungi Grand Array. Setelah raungan Ao Duo, klan naga segera bergegas. Segera, layar cahaya besar benar-benar menutupi wilayah totem Azure Dragon di dalamnya. Ekspresi Ao Duo jelek ketika dia berkata, A-Major 9/9 Heavenly Tribulation memang memenuhi reputasinya. Baut pertama kesusahan surgawi ini sudah begitu menakutkan. Jika saya menunggu sampai baut terakhir dari tanah kesusahan surgawi, tidakkah, apakah klan nagaku menjadi berantakan? Bocah ini jelas sengaja menunjukkan kekuatan kepada kita. Ao Duo benar-benar menganiaya Ye Yuan. Dia juga tidak berharap bahwa dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar. Ketika melampaui tubuh yang berdaging kesusahan surgawi dan kesengsaraan jiwa pada hari itu, mereka berdua tidak begitu menakutkan. Dia juga tidak tahu mengapa kesusahan energi esensi akan begitu menakutkan. Selanjutnya, Major 9/9 Heavenly Tribulation, bahkan Ye Yuan hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Adapun seberapa tangguh kekuatan itu, dia hanya mengalaminya secara pribadi dengan pukulan itu sekarang. Retak, retak, retak. Baut demi baut kesengsaraan surgawi mendarat dengan poni keras, berbeda dari kesedihan semacam itu di masa lalu. Kali ini, itu jelas sangat tenang. Interval kesusahan surgawi sangat berirama. Setelah setiap kali mendarat, itu bahkan akan memberi Ye Yuan waktu untuk mengatur napas. Sosok Ye Yuan dipukul berkali-kali, tapi dia terbang dengan keras kepala lagi. 9 oleh 9 kesengsaraan surgawi memiliki total 9 putaran. Setiap putaran memiliki 9 baut kesusahan surgawi. Setelah setiap putaran, kekuatan putaran berikutnya akan mengalami peningkatan yang substansial. Meskipun kekuatan babak pertama sangat sengit, itu jelas tidak memadai untuk berurusan dengan Ye Yuan. Setelah 9 baut kesengsaraan surgawi, aura Ye Yuan menjadi agak kacau tetapi tidak memiliki perubahan yang terlalu besar. Selama putaran kedua, kekuatannya jelas lebih dari level yang lebih kuat dibandingkan dengan putaran pertama. Ye Yuan tidak berani melemahkannya dan sudah mengeluarkan 80% dari kekuatannya. Segera, babak kedua juga ditahan oleh Ye Yuan. Babak ketiga, Ye Yuan praktis mengambil semua kekuatannya. Dia bahkan menggunakan peringkat roh tahap akhir Coiling Dragon Heaven Devastating Palm juga, sebelum nyaris tidak berhasil melewatinya. Ketika Ao Duo melihat adegan ini, ekspresinya sangat buruk. Mendengar Jianbo mengatakan bahwa teknik bela diri ras naga Ji Qingyun semua diajarkan oleh orang misterius. Paling-paling, itu juga hanya 20 tahun. Mungkinkah dia hanya menggunakan 20 tahun waktu untuk mengolah gelombang naga ke peringkat roh tahap akhir? Ini, Ji Qingyun setelah dihidupkan kembali benar-benar bocor keanehan. Ao Duo berkata dengan perubahan emosi. Ya, teknik bela diri perlombaan nagaku semuanya dibudidayakan dengan unit berabad-abad. Orang ini hanya dibudidayakan selama 20 tahun dan sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan. Long Zaitian juga berkata dengan takjub. Meskipun mereka lama menyadari bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga peringkat roh tahap akhir, melihat dia menampilkannya dengan mata mereka sendiri, mereka masih merasa sangat terkejut. Tiba-tiba,
Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia menatap awan kesusahan saat dia berkata, awan kesusahan tampaknya telah mengalami transformasi. Kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar sepertinya tidak akan seperti ini, kan? Apa sih yang dilakukan bocah ini? Bahkan Dao surgawi tidak bisa mentolerirnya. Petik 2. Hanya untuk melihat bahwa di langit, awan kesengsaraan tiba-tiba menjadi aneh. Di dalam awan kesusahan warna gelap gulita awalnya, awan kesengsaraan warna kuning samar muncul. Energi atribut api yang mengerikan ditransmisikan dari dalam awan kesengsaraan, membuat ekspresi semua orang berubah. Ini kesengsaraan petir api ganda. Kekuatan kesusahan surgawi atribut petir adalah tingkat yang lebih besar, dan bahkan ada kesukaran surgawi atribut api tambahan. Apakah situasi seperti ini akan terjadi pada Mayor 9 oleh 9 surgawi kesengsaraan? Ao Duo berkata dengan kaget. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek. Dia serius tidak bisa mengerti, hanya melampaui kesengsaraan surgawi, adakah kebutuhan untuk berakhir seperti ini? Tapi Ye Yuan samar-samar memiliki beberapa dugaan. Kekuatan kesusahan surgawi begitu besar, kemungkinan itu ada hubungannya dengan beberapa harta yang menakutkan baginya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia memiliki 10.000 kata-kata kotor yang mengalir deras di kepalanya. Harta karun padanya, sepertinya selain dari token naga suci, dia tidak bisa memanfaatkan sisanya sama sekali. Oke. Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi dan tiba-tiba memanggil Firi keluar. Kakak laki-laki, melalui waktu kultivasi yang begitu lama, Firi baru saja menerobos ke tingkat 8. Masih ada jarak yang sangat jauh dari tier 9. Pertarungan Ye Yuan saat ini, dia hampir tidak bisa membantu dengan banyak hal. Justru karena itulah Firi juga sangat cemas. Ye Yuan berkata, kesengsaraan surgawi sialan ini benar-benar menjatuhkan kesengsaraan ganda api-api. Api kesengsaraan ini lahir dari langit dan bumi dan mengandung kekuatan esensi api yang menakutkan. Ini adalah item tonik yang hebat bagi Anda. Dalam beberapa saat, aku akan melampaui kesusahan bersama denganku dan menyerap api kesusahan ini dengan segenap kekuatanmu. Seharusnya itu bisa membantumu menembus ke tingkat 9 dalam sekali jalan. Ketika Firi mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, "Ya, kakak." Saat itu, kuning putih, dua baut kesengsaraan surgawi, terjalin dan jatuh, seolah-olah itu adalah dua naga besar yang melahap langit dan bumi, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Babak keempat kesusahan surgawi 9 oleh 9 turun dengan tabrakan. Ye Yuan mengertakkan gigi. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Hanya saja kekuatan kesusahan ganda api kilat itu sangat kuat. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum roboh dengan ledakan keras. Bab 1016. Gemuruh. Ye Yuan menabrak ganas ke penghalang cahaya arai besar klan naga. Petir dan nyala api menyelimuti tubuhnya, seperti belatung pengganggu tulang, tidak dapat mengusir. Berapi-api, cepat. Saat itu, Firi muncul seperti roh. Meremas mantra, dia menyerap api di tubuh Ye Yuan dengan rakus. Api kesusahan surgawi ini adalah sumber energi paling orisinal di dunia. Setelah Firi menyerap, ranah kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mengambil keuntungan dari interval ini, Ye Yuan tampak benar-benar baik-baik saja dan mulai memutar keterampilannya dan mengatur napasnya, untuk bersiap menerima kesengsaraan surgawi berikutnya. Mayor kesengsaraan 9 oleh 9 omong kosong ini, hanya ronde keempat dan itu sangat menakutkan. Jika mencapai ronde ke-9, seperti apa? Ye Yuan mengutuk. Bukan hanya Ye Yuan, masing-masing dan semua pusat kekuatan klan naga itu semua tercengang menonton juga. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan, mereka jarang melihatnya juga di sepanjang hidup mereka. Betapa mengerikan sampai sejauh mana Ji Qingyun ini menimbulkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Orang tua ini telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan juga tidak pernah melihat kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 yang begitu menakutkan. Tingginya bakat anak ini mungkin telah bertemu dengan kecemburuan surga. Kalian semua melihat benda itu di sisinya, itu seharusnya roh primordial, kan? Ya dewa, dia benar-benar menyerap api kesusahan. Mungkinkah? Itu benar, itu pasti roh dari api esensi. Tidak heran Ji Qingyun dapat memprovokasi kesusahan surgawi yang mengerikan. Perjuangan kebetulannya juga agak terlalu baik. Roh api esensi yang menyerap api kesusahan ini, bahkan menerobos ke tingkat 9 juga tidak sulit. Petik 2. Penampilan Firi membuat semua pembangkit tenaga sangat iri. Menghidupkan kembali selama 20 tahun ini,
Peluang keberuntungan Ye Yuan benar-benar hebat sampai membuat orang gila. Token naga suci, kekuatan garis keturunan, roh api esensi, semua ini adalah eksistensi yang mampu membuat kekuatan besar Raja Surgawi menjadi gila. Mereka sebenarnya semua diperoleh oleh Ye Yuan. Itu juga tidak mengherankan bahwa Ye Yuan meruntuhkan kesusahan surgawi yang begitu mengerikan. Sama seperti semua orang kaget, sambaran kedua dari kesengsaraan dua kilat api turun dengan geram. Kali ini, Ye Yuan tidak berani ceroboh lagi. Perasaan langsung dihempaskan ke layar pelindung oleh kesusahan surgawi tidak menyenangkan. Gemuruh. Baut lain dari kesengsaraan ganda api kilat yang menakutkan mendarat. Ye Yuan segera dibanting sampai dia membalik beberapa jungkir balik. Kesengsaraan ganda kilat api menabrak kelompok. Kekuatan tumbukan yang luar biasa itu adalah sekunder. Yang paling menakutkan adalah masih ada dua jenis energi petir dan api yang berkarat tanpa henti. Kedua jenis kesusahan surgawi ini keduanya memiliki serangan yang luar biasa. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan sudah menerobos ke tingkat 9, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, dia sudah diambang tidak bisa mencegahnya. Untungnya, Firi menyerap kekuatan api kesengsaraan dengan terburu-buru sementara kayu roh magnetisme asal dalam tubuh Ye Yuan juga mengekstraksi kesengsaraan petir dengan heboh. Mengandalkan dua jimat pelindung ini, Ye Yuan dengan kuat menahan 3 putaran kesengsaraan ganda api. Setelah 3 putaran kesengsaraan petir api ganda, peringkat Firi dan Origin Magnetism Spirit Wood keduanya mencapai puncak tier 8. Hanya kehilangan 1 langkah dan mereka bisa masuk peringkat tier 9. Tidak bagus. Kakak, kesengsaraan surgawianku akan segera tiba juga. Firi tiba-tiba berkata pada saat itu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu cepat dan tinggalkan klan naga. Cari tempat untuk mengatasi kesusahan. Di sebelah sini di sisiku tidak perlu kamu khawatir. Kakak, kamu masih memiliki 3 putaran kesengsaraan surgawi di belakang, kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada kesengsaraan dual api petir. Aku, Firi khawatir tentang Ye Yuan dan tidak ingin pergi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, ketika tentara datang, gunakan jenderal untuk menahannya. Ketika air naik, gunakan tanah untuk menahannya. Aku tidak percaya bahwa kesusahan surgawi hanya 9/9 dapat menghantam aku, Ye Yuan, sampai mati. Petik 2. Api tidak berdaya dan hanya bisa meninggalkan klan naga dan pergi melampaui kesengsaraan. Roh primordial adalah produk yang merampas nasib baik langit dan bumi. Mereka juga akan menderita hukuman kesusahan surgawi. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi roh primordial bahkan akan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi seniman bela diri rata-rata. Tapi Ye Yuan memberikan banyak teknik. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan roh primordial biasa. Ye Yuan tidak khawatir. Apa yang dia khawatirkan saat ini adalah ronde ke-9 surgawi 9/9 putaran ke-7 yang lambat tiba. Cepat lihat, ada awan kesusahan tambahan lainnya. Saat itu, seseorang di klan naga berteriak kaget. Sebenarnya, tidak perlu untuk seruannya, semua orang melihatnya. Tepat di samping kedua berkas awan kesusahan itu, sebenarnya ada seberkas tambahan awan kesusahan. Tidak mungkin, kan? Itu tampak seperti awan kesusahan atribut air. Mungkinkah mayornya 9/9 kesengsaraan surgawi akan mengumpulkan semua 5 elemen untuk dikunjungi? Hanya untuk mendengar gemuruh. Gelombang yang menakutkan beriak di langit. Kesengsaraan surgawi 3 warna itu diblokir dengan paksa. Tapi gelombang ini terlalu kuat. Bahkan jika orang-orang klan naga bersembunyi di dalam formasi arai, mereka juga terkejut sampai mereka melenggang dengan liar. Hari ini, mereka juga dianggap telah memperluas cakrawala mereka, untuk benar-benar melihat kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Tapi ini belum berakhir. 9 baut kesusahan tri surgawi mendarat satu per satu. Ye Yuan juga tidak bisa peduli membuang esensi surgawi pada saat ini lagi. Dia hanya mengerahkan token naga suci dengan sungguh-sungguh. Hanya saja dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan token naga suci, setiap baut kesusahan surgawi ini juga lebih kuat dari yang terakhir. Putaran kesusahan surgawi yang ke-8 belum dimulai. Pada tingkat ini, ronde ke-8 masih baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat menahan ronde ke-9 apapun yang terjadi. Dengan mengandalkan token naga suci, Ye Yuan akhirnya berhasil melewati kesusahan tri surgawi. Bocah ini sudah diambang memberi. Bahkan jika dia mengandalkan token naga suci untuk berhasil melewati putaran kesusahan surgawi ke-8, dia benar-benar tidak bisa melewati putaran ke-9 juga. Kepala penatua menatap Ye Yuan di langit dengan tatapan panas saat dia berkata. Ao Duo meliriknya dan segera memahami maknanya,
tetapi menghela nafas dan berkata, menggunakan metode seperti itu untuk mengambil kembali token naga suci benar-benar bukan yang aku harapkan. Hehe, siapa yang bisa disalahkan atas kematiannya sendiri? Sulit untuk menentang kehendak surga. Sepertinya roh naga leluhur ada di dunia yang tak terlihat. Dia hanya meminjam tangan Ji Qingyun untuk menyerahkan token naga suci kembali ke naga klan. Long Zaitian berkata dengan agak gembira. Ao Duo juga mengangguk dan berkata, sepertinya hanya ada penjelasan seperti itu. Token naga suci adalah spiritual, tetapi menggunakan cara teater semacam ini untuk kembali ke klan. Cara mereka berdua melihatnya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melampaui varian kesusahan surgawi 9 oleh 9 varian ini. Ada naga leluhur yang membimbing di dunia yang tak terlihat untuk memberikan token naga suci kembali ke klan naga. Tepat pada saat ini, putaran kesusahan surgawi yang ke-8 dimulai sekali lagi. Kali ini, awan kesusahan keempat benar-benar muncul lagi. FYI, kilat bukan bagian dari 5 elemen. Bab 1017. Melihat keempat awan kesengsaraan itu, kulit Ye Yuan berwarna hijau. Surga tua yang kejam, kau pasti main-main denganku. Ini jelas-jelas mengintimidasi orang. Kesengsaraan Tri Surgawi sudah sangat menakutkan. Sekarang, awan kesusahan keempat benar-benar datang juga. Menurut situasi ini, ronde terakhir pasti akan menjadi 5 elemen kesengsaraan surgawi yang semuanya tiba. Kesengsaraan surgawi seperti itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi ada di sini, kemungkinan akan sulit untuk melampaui juga, kan? Sementara dia, Ye Yuan, baru saja menerobos ke daun mendalam realem. Ketika para seniman bela diri klan naga melihat adegan ini, masing-masing kulit kepala mereka kesemutan. Saat awan kesusahan keempat muncul, gelombang energi yang menakutkan itu membuat jantung mereka berdebar tanpa henti. Ini adalah kekuatan asli surga dan bumi. Itu adalah kekuatan yang hampir tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Di klan naga, ada beberapa orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap Ye Yuan karena masalah naga token suci. Melihat Ye Yuan menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, bahkan ada beberapa yang bersorak atas kemalangannya. Tetapi masing-masing dari mereka tidak bisa bersorak saat ini. Ye Yuan melampaui kesengsaraan tepat di atas kepala mereka. Gemuruh, 4 baut kesengsaraan surgawi runtuh, terbungkus dalam kekuatan langit dan bumi. Satu kesusahan surgawi tambahan kali ini adalah kesengsaraan angin. Embusan angin kencang dibentuk seperti mereka terwujud, terjalin bersama dengan es, api, dan kilat, meningkatkan kekuatan 3 kesusahan surgawi lainnya bahkan lebih. Tingkat angin kencang ini bukan tingkat angin kencang Fierce Gale World lagi. Bahkan wilayah tingkat ke-9 dunia Fierce Gale memucat dibandingkan dengan badai ini juga. Mengabaikan kesusahan angin, kekuatan dari 3 kesusahan surgawi lainnya sudah bukan apa yang dapat dibandingkan dengan putaran ke-7. Sungguh kesengsaraan surgawi, hanya memikirkannya saja membuat orang putus asa. Ye Yuan mengutuk berkali-kali dalam hatinya. Tetapi kesusahan surgawi ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sambil menggertakkan giginya, Ye Yuan langsung menuangkan 10 kali esensi surgawi dari sebelumnya. Token naga suci segera meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Terakhir kali, untuk berurusan dengan flash penguncian roh pemenjaraan surga, Ye Yuan mengeluarkan sejumlah besar esensi surgawi dalam sekali jalan. Saat ini, esensi surgawi dalam tubuhnya sudah sangat menyusut. Tidak peduli berapa banyak esensi surgawi, itu juga hanya habis. Sangat sulit untuk diisi ulang. Dia tidak berpikir bahwa kesusahan yang melampaui masa ini sebenarnya harus menggunakan begitu banyak esensi surgawi. Pada tingkat ini, esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan sudah tidak dapat mendukung lebih dari beberapa kali konsumsinya. Hanya saja situasi seperti ini, Ye Yuan tidak punya alternatif lain juga. Tidak peduli betapa berharganya esensi surgawi itu juga tidak seberharga hidupnya. Bergemuruh, kesengsaraan 4 kali lipat surgawi mendarat berturut-turut. Bahkan jika dia memiliki token naga suci yang dimilikinya, Ye Yuan juga terbanting oleh gelombang energi yang sangat besar sampai dia jatuh kemana-mana. Ketika anggota klan naga melihat situasi, semua ekspresi mereka berubah secara drastis. Itu berubah bukan karena Ye Yuan dikirim terbang, tetapi karena klan yang melindungi Tremor Grand Array sudah menjadi lebih dan lebih intens di bawah dampak yang mengerikan ini. Di bawah 4 kesengsaraan surgawi, seluruh klan naga Azure merasakan gempa bumi dan gunung bergoyang. Perasaan semacam ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ekspresi Ao Duo juga berubah, dan dia berkata kepada Long Zaitian, bersiaplah untuk mengaktifkan Seven Constellation Grand Array. Klan yang melindungi Grand Array mungkin tidak bisa bertahan sampai Ye Yuan selesai melampaui kesengsaraan.
Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia berkata, ini tidak mungkin, kan? Membuat para ahli dalam klan mempertahankan formasi arai, seharusnya tidak mungkin untuk menembusnya, kan? Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini pasti telah melakukan sesuatu yang melanggar Dao Surgawi. Jika tidak, pasti mustahil bagi kesusahan surgawi mendalam Dao yang begitu menakutkan. Teruslah berkembang seperti ini, kekuatan gelombang ke-9 pasti akan menjadi tak terbayangkan. Bahkan Anda dan saya mungkin tidak bisa bertahan hidup di dalamnya juga. Petik 2. Long Zaitian membuka matanya lebar-lebar tetapi masih agak setengah ragu terhadap kata-kata Ao Duo. Tapi makna kata-kata Ao Duo adalah bahwa Ji Qingyun ini sudah mati. Setidaknya, token naga suci akan kembali ke klan naga. Baut demi baut kesusahan 4 kali lipat surgawi mendarat, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Esensi surgawi Ye Yuan mengalir ke token naga suci seperti itu gratis. Namun meski begitu, setelah 9 baut kesusahan surgawi 4 kali lipat, luka Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Jika bukan karena Ye Yuan menjadi kuat, hanya gempa susulan kesengsaraan surgawi yang cukup untuk memukulnya sampai mati. Ye Yuan baru saja pulih tidak lama, dan dia berlumuran darah lagi, menjadi kekuatan yang dihabiskan. Kecuali, kesengsaraan surgawi tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengasihani dia. Setelah 9 baut kesengsaraan ke-9 putaran ke-8, berkas kelima dari kesusahan awan mulai perlahan terbentuk di langit. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi berubah warna. Merasakan tekanan yang menakutkan itu, ekspresi Long Zaitian menjadi sangat buruk. Baru sekarang dia tahu bahwa kata-kata patriark tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Meskipun kesusahan ganda surgawi ini tidak datang untuknya, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk berbalik dan berlari. Kemudian tekanan Ye Yuan yang terletak di tengah badai bisa dibayangkan. Ekspresi Ao Duo tidak dapat membantu banyak berubah ketika dia melihat situasi dan berteriak dengan keras, cepat. Aktifkan 7 konstelasi membela Grand Array. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Setelah perintah Ao Duo, beberapa sinar cahaya naik dari tanah di wilayah totem, persis identik dengan klan macan putih. 7 balok cahaya secara langsung mengembun dan membentuk arai besar, tetapi tidak memanggil roh naga biru. Setelah 7 rasi Grand Array ini terkondensasi dan terbentuk, wilayah klan naga yang semula goyah juga stabil. Dengan awan kesusahan kelima sebagai pusatnya, angin kencang tiba-tiba melolong. Pasir dan batu terbang yang tak terhitung jumlahnya ditutup. Perlahan-lahan, pasir dan batu yang berserakan itu terkondensasi bersama, menjadi lebih besar dan lebih besar. Awalnya, itu adalah bukit kecil. Belakangan, bukit kecil ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Ye Yuan menyeret tubuhnya yang kelelahan, seluruh kulit kepalanya kesemutan ketika dia berkata dengan senyum pahit, 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar. Benar-benar berpikir terlalu tinggi padaku, Ye Yuan. Kesengsaraan surgawi semacam ini, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Dao mendalam realem mungkin melampaui itu? Petik 2. Itu juga hanya Ye Yuan. Jika itu adalah yang lain, mereka akan sudah lama dihancurkan ke dalam residu oleh kesusahan surgawi pada saat ini. Tetapi menghadapi kesengsaraan surgawi 5 elemen yang lebih besar ini, Ye Yuan juga agak hancur. Bahkan jika dia memiliki token naga suci yang dimilikinya, menghadapi kesengsaraan surgawi 5 elemen yang lebih besar ini, perasaan ketidakberdayaan juga muncul di hatinya. Pertarungan dengan kesusahan surgawi ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Ji Changlan. Kekuatan surga dan bumi ini sama sekali bukan kekuatan manusia yang bisa menolak. Petir milik logam. Itu adalah kesusahan surgawi atribut logam. Api kesengsaraan adalah kesengsaraan surgawi dengan atribut api. Es milik air, itu adalah kesengsaraan surgawi atribut air. Angin milik kayu, kesengsaraan surgawi dengan atribut kayu. Kesengsaraan surgawi kelima ini secara alami merupakan kesusahan surgawi yang memiliki sifat di bumi. Gunung tinggi yang menjulang tinggi itu secara bertahap terbentuk, memberi orang tekanan gunung Tai runtuh. 5 elemen yang berkumpul, kekuatan ini sudah sepenuhnya bukan atribut individu yang bisa dibandingkan. 5 elemen saling melahirkan. 5 elemen kesengsaraan surgawi ini berkumpul bersama, kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1. Patriark, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi? Mengapa aku merasa seluruh dunia akan dihancurkan? Hanya pada saat ini, Long Zaitian tahu bahwa prediksi Ao Duo tidak berlebihan, tetapi terlalu ringan. Tingkat kesusahan surgawi ini, dengan kekuatannya saat ini, naik juga pasti akan mati.
Ye Yuan baru saja melangkah ke dao mendalam, dan dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Bagaimana masih ada peluang untuk selamat? Meskipun Hao Duo sudah lama mengharapkannya, melihat kesusahan surgawi semacam itu di langit, dia juga sangat heran. Selama 100.000 tahun, aku belum pernah mendengar siapapun yang bisa menghadapi tingkat kesusahan surgawi ini. Apa yang dilakukan Ji Qingyun untuk menarik kesusahan surgawi seperti itu? Hao Duo bergumam pada dirinya sendiri. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Patriark, jika 9 baut berasal dari kesusahan surgawi seperti itu, dapatkah 7 konstelasi Grand Array menahannya? Hao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dugaanku benar, putaran ke-9 surgawi ke-9 ini pasti baut yang satu ini. Bab 1018. Pertemuan 5 elemen, ini adalah proses perubahan kuantitatif untuk perubahan kualitatif. Itu sudah sepenuhnya berbeda dari kesengsaraan surgawi sebelumnya. 5 elemen saling memperkuat dan menangkal. Tetapi di bawah kesengsaraan surgawi, serangan balik dari 5 elemen melemah ke level terendah, sementara penguatan diperkuat ke yang terbesar. Ini juga merupakan alasan mengapa setelah berkas awan kesusahan terakhir muncul, itu memberi orang perasaan menebangi langit dan menghancurkan bumi. 8 putaran kesengsaraan surgawi di depan semua demi menyeduh putaran ke-9 ini. Karena itu, Hao Duo menilai bahwa putaran ke-9 surgawi yang ke-9 ini hanya satu baut. Kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar ini sama sekali tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Terornya sudah benar-benar tidak sebanding dengan kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 utama. Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Kekuatan 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar ini terlalu mengerikan. Jika dia saat ini memiliki kekuatan realem Raja Surgawi, mungkin dia bisa mencoba untuk melawannya sedikit. Tetapi kehadirannya sekarang tidak bisa menentangnya sama sekali. Bahkan jika dia memiliki artefak surgawi, itu juga tidak akan berhasil. Sama seperti Ye Yuan kehilangan semua harapan, suara Long Teng tiba-tiba dikirim ke kepalanya. Ye Yuan, cepat menyuntikkan Kaisar Qi ke dalam Fast Heaven Stele. Ye Yuan kaget, tapi tidak ada waktu untuk berpikir saat ini. Pikirannya bergerak, dan dia melarikan diri ke pagoda surga yang luas. Tapi pemandangan ini membangkitkan perhatian klan naga. Kemana Ji Qingyun pergi? Mengapa dia pergi? Pernah dengar dia memiliki artefak kuaso Divine Spasial. Dia seharusnya bersembunyi di dalam, kan? Hanya saja, apakah ini berguna? Kesengsaraan surgawi menunjuk langsung pada seniman bela diri itu sendiri. Bahkan jika dia memiliki artefak surgawi spasial, itu juga tidak mungkin untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Selain itu, kesengsaraan surgawi yang mengerikan, bahkan artefakuasi ilahi mungkin harus menerima kerusakan sebagai baik, benar. Petik 2. Masalah Ye Yuan yang memiliki pagoda Fast Heaven sudah bukan rahasia lagi. Karena itu, semua anggota klan naga menebak kemana Ye Yuan pergi dengan sangat cepat. Hanya saja mereka berpikir bahwa Ye Yuan takut akan kesusahan surgawi dan pergi bersembunyi. Dalam sekejap, sosok Ye Yuan muncul sebelum Fast Heaven Stele. Sosok Long Teng juga muncul di sisinya dan berkata, kesengsaraan surgawi Fang Tian saat itu juga sangat menakutkan. Tetapi kesengsaraan surgawi mendalam yang mendalamnya hanya memanggil kesusahan Tri Surgawi, sementara Anda benar-benar memanggil 5 elemen kesengsaraan surgawi secara penuh. Petik 2. Jelas, Long Teng juga terdiam. Ketika dia melihat putaran ke-7 kesengsaraan surgawi, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Senior, karena kamu sudah lama tahu, kamu seharusnya sudah memperingatkan aku sebelumnya. Aku akan mati seperti ini. Long Teng berkata, Anda memiliki token naga suci, melampaui kesengsaraan Tri Surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Siapa yang tahu bahwa, Anda benar-benar memanggil 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar sekaligus. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, sepertinya itu seharusnya karena Soul Suppressing Pearl. Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong lagi, apa yang harus saya lakukan? Kaisar Andaki sudah melalui baptisan kesusahan 4 kali lipat surgawi. Seharusnya agak kental dan cukup untuk mengaktifkan prasasti surga besar. Tembakan Kaisar Qi Anda ke dalam prasasti surga besar dan menghasilkan resonansi dengan garis keturunan Anda, dan Anda, aku akan dapat secara resmi mengaktifkan Fast Heaven Stele. Kata Long Teng. Ye Yuan kagum luar biasa. Dia berpikir bahwa dia sudah bisa mengendalikan prasasti surga raya. Tidak menyangka bahwa dia bahkan belum selesai mengaktifkannya sampai sekarang. Berbicara dengan jujur, mendapatkan pagoda Fast Heaven begitu lama, Fast Heaven Stele benar-benar tidak banyak membantunya.
Tidak heran bahkan Vienggot Jialan sangat khawatir dengan Fast Heaven Stele. Ternyata kondisi dasar Fast Heaven Stele untuk mengaktifkan ini telah melangkah ke Dao Relaun Realm. Tanpa Kaisar Qi, orang tidak bisa membuka prasasti langit yang luas sama sekali. Ye Yuan tidak berani ragu, menyuntikkan Kaisar Qi yang baru saja terbentuk di atas lautan energi esensi ke dalam Fast Heaven Stele bersama-sama. Gemuruh. Fast Heaven Stele tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh Fast Heaven Pagoda bergetar tanpa henti. Dalam sekejap, cahaya menerangi seluruh pagoda Fast Heaven. Pada saat ini, Fast Heaven Pagoda tampaknya telah diaktifkan, ukurannya tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Anggota klan naga tak henti-hentinya dikejutkan oleh peristiwa tak terduga yang datang tiba-tiba. Hanya pada saat ini, apakah mereka melihat fitur sebenarnya dari artefak semu ilahi itu? Gemuruh. Sebuah pagoda besar langsung menginjak di atas 7 konstelasi Grand Array. Momentum luas dan mengesankan itu benar-benar menghadapi 5 elemen kesengsaraan surgawi di atas cakrawala dari jauh. Tepat pada saat ini, 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar turun dengan tabrakan yang keras. Kekuatan mengerikan itu seakan menekan seluruh langit biru ke bawah. Apakah ini trik terakhir Ji Qingyun? Bahkan token naga suci tidak dapat memblokirnya, apa gunanya artefak kuasi ilahi? Meskipun penampilan Fast Heaven Pagoda sangat mencengangkan, Long Zaitian masih sangat menghina. Tidak ada alasan lain selain bahwa token naga suci adalah artefak surgawi-surgawi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak surgawi biasa. Artefak semu dewa belaka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk token naga suci. Bagaimana mungkin ia bisa tahan menghadapi bencana besar seperti surga dan bumi? Tapi ekspresi Ao Duo sedikit tenggelam dan berkata, aku terus merasa bahwa artefak kuasi ilahi ini agak tidak biasa. Meskipun kekuatannya layak, itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan token naga suci. Itu juga tidak berguna, tidak peduli seberapa aneh, kan? Long Zaitian berkata dengan menghina. Ao Duo tidak membantah. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin untuk memblokir 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh pagoda Fast Heaven Pagoda memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Setelah itu, ledakan besar datang dari langit. Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia berkata, tidak bagus. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya semula. Detik berikutnya, Seven Constellation Grand Array tiba-tiba terpancar dengan cahaya yang cemerlang, ingin menghentikan gempa susulan besar ini. Meskipun Ao Duo meningkatkan kekuatan Seven Constellation Grand Array, seniman bela diri yang sedikit lebih lemah dari klan naga masih dipukul oleh gempa susulan yang mengerikan ini sampai mereka memuntahkan darah segar dengan liar. Sosok Ao Duo muncul di samping Long Zaitian sekali lagi dan segera memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia mendukung Ao Duo saat dia berkata, Patriark. Kamu terluka. Ao Duo melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, hanya sedikit cedera kecil. Kekuatan tribulasi surgawi 5 elemen lebih besar ini terlalu menakutkan. Jika saya tidak memperkuat kekuatan arai besar, mungkin ada beberapa klan siapa yang akan mati di bawah gempa susulan ini. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ekspresi Long Zaitian sangat buruk dan sudah mengutuk Ye Yuan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya melampaui kesengsaraan di klan naga, bukankah ini orang yang dengan sengaja menipu? Ji Qingyun bahwa Pang itu seharusnya sudah benar-benar mati, kan? Jika dia tidak mati, aku benar-benar ingin menambah 2 tamparan yang ketat. Long Zaitian berkata penuh kebencian. Ao Duo berkata, kesengsaraan surgawi dari kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Gempa susulan akan menghilang sekaligus. Cepatlah dan suruh orang untuk mencari token naga suci. Ya, Patriark. Long Zaitian menyuarakan persetujuannya. Saat ini, cahaya di langit belum menghilang. Orang-orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di langit. Tapi ada satu hal, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, Ye Yuan sudah pasti bebek mati. Dan kelima berkas awan kesusahan yang mengerikan itu saat ini tengah menghilang perlahan. Tekanannya menjadi semakin ringan. Baru pada saat itulah anggota klan naga menghela nafas panjang. Mengalami 5 elemen lebih besar kesengsaraan surgawi dalam jarak sedekat itu, mereka benar-benar sudah muak dengan itu. Hal semacam ini, tidak masalah untuk melihatnya. Dipengaruhi oleh kesengsaraan surgawi, hal semacam ini, terlalu mengerikan. Kalau bukan karena Patriark,
yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di klan naga hari ini. Segera, awan kesusahan tersebar dan menghilang, sementara cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh pagoda langit luas secara berangsur-angsur menghilang dan menghilang. Saat itu ketika cahaya benar-benar hilang, semua anggota klan naga melemparkan pandangan mereka ke langit dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mata mereka menjadi piring lebar.